Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji beserta syukur, marilah sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga masih bisa menonton video singkat tentang hasil diskusi makalah kami pada saat ini. Baiklah, untuk mempersingkat, langsung saja saya Ahmad Reski dan rekan saya Diki Alprimagandi dari kelompok 9 dengan judul pembahasan bimbingan belajar. Langsung saja, yang pertama yang akan saya jelaskan adalah A. Pengertian bimbingan belajar. Bimbingan belajar merupakan salah satu bentuk layanan bimbingan yang penting diselenggarakan di sekolah. Pengalaman menunjukkan bahwa kegagalan-kegagalan yang dialami siswa dalam belajar tidak selalu disebabkan oleh kebodohan atau rendahnya intelijensi. Sering kegagalan itu terjadi disebabkan mereka tidak mendapat layanan bimbingan yang memadai. Masalah belajar merupakan inti dari kegiatan di sekolah, sebab semua sekolah diperuntukkan bagi keberhasilan proses belajar bagi setiap siswa yang sedang studi di sekolah tersebut. Oleh karena itu, memberikan pelayanan atau bimbingan di sekolah berarti pula memberikan pelayanan belajar bagi setiap siswa. Masalah belajar merupakan inti dari kegiatan di sekolah. Dalam bidang layanan bimbingan belajar, yaitu untuk membantu siswa mengembangkan diri, sikap, dan kebiasaan belajar yang baik untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan, serta melanjutkan pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi. Pengertian yang pertama adalah pengertian bimbingan. Jika ditelaah dari berbagai sumber akan dijumpai pengertian yang berbeda. Berbeda mengenai bimbingan. Tergantung dari jenis sumbernya dan yang merumuskannya pengertian tersebut. Perbedaan tersebut disebabkan kelainan pandangan dan titik tolak. Tetapi perbedaan tersebut hanyalah perbedaan tekanan atau dari sudut mana melihatnya. Berdasarkan pada pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 29 dinyatakan bahwa bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa dalam rangka upaya mengemukakan pribadi mengenai lingkungan dan merencanakan masa depan. Yang kedua, pengertian belajar. Sebagaimana landasan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan belajar, terlebih dahulu akan menemukan beberapa definisi. Menurut Slameto, yang belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Yang B. Tujuan bimbingan belajar. Belajar merupakan inti kegiatan atau pengajaran di sekolah. Maka sudah seharusnya siswa membimbing agar mencapai tujuan belajar. Tujuan bimbingan belajar secara umum adalah membantu siswa agar mendapat penyesuaian yang baik dalam situasi belajar, sehingga dapat belajar dengan efisien sesuai kemampuan yang dimilikinya dan mencapai perkembangan yang optimal. Seterusnya, C. Fungsi bimbingan belajar. Secara umum, bimbingan berfungsi untuk mengembangkan seoptimal mungkin dari semua aspek pribadi siswa, sehingga pada perkembangan berikutnya siswa itu dapat mencapai prestasi semaksimal mungkin sesuai dengan bakat dan kemampuan. Tentunya dengan kemampuannya. Selanjutnya, D. Pelaksanaan bimbingan di sekolah. Secara umum, bimbingan di sekolah terhadap anak didik dilaksanakan untuk tujuan tertentu yang ingin dicapai. Sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh seseorang, maka jenis-jenis bimbingan di sekolah dapat digolongkan atau dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, bimbingan belajar atau pengajaran atau juga disebut instruction guidance. Yang kedua, bimbingan sosial atau social guidance. Yang ketiga, bimbingan masalah-masalah pribadi, personal guidance. Dan yang keempat, bimbingan career guidance. Dan yang terakhir, bimbingan dalam menggunakan waktu luang, leisure time guidance.
Baiklah, untuk yang terakhir, kami akan memberikan kesimpulan dalam terhadap makalah kami, yang kesimpulannya berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa bimbingan belajar merupakan suatu proses untuk membantu peserta didik dalam menghadapi kesulitan dalam belajar atau memahami pelajaran yang disampaikan oleh pengajar. Adapun fungsi dari bimbingan belajar adalah mengorientasikan para siswa kepada sekolah, membantu para siswa untuk merencanakan pendidikannya di sekolah menengah, dan membantu para siswa untuk mengenal minat dan kemampuan masing-masing, mengorientasikan pada siswa ke arah dunia kerja, membantu para siswa untuk memecahkan masalah hubungan antara siswa perempuan dan siswa laki-laki, dan membantu siswa berlatih menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan. Mungkin cukup sekian pembacaan diskusi makalah kami dari kelompok 9. Jika ada salah dan janggal, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.